Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, saya akan menjelaskan mengenai Pospindu PTM atau Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan basic masyarakat. Jadi ini merupakan kelompok swabantu yang membantu program pelayanan kesehatan di bidang pencegahan penyakit menular dan penyakit tidak menular. Ini merupakan salah satu program wajib yang dilaksanakan oleh Puskesmas. Apa itu Pospindu PTM? Pospindu PTM adalah kegiatan monitoring dan deteksi dini. Jadi di dalam Pospindu itu nanti kader maka melakukan deteksi dini. Apa yang dideteksi adalah faktor risiko orang-orang yang berisiko mengalami penyakit tidak menular. Penyakit menular itu apa saja? Contohnya misalnya penyakit jantung, penyakit diabetes, penyakit kanker, penyakit stroke dan seterusnya. Orang-orang yang memiliki atau yang berisiko terkena ini, dia akan memiliki faktor risiko itu, misalnya berat badannya tinggi, berlebih, merokok, kemudian dia mudah stres. Maka orang seperti ini diharapkan dilakukan deteksi secara dini sehingga tidak sampai jatuh sakit. Itu sebetulnya latar belakang yang dilakukan Pospindu PTM. Jadi memang nanti yang dilakukan di dalam Pospindu ini bisa secara rutin ya, setiap 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali, tergantung dari kesepakatan antar warga. Kemudian di dalam kegiatan itu nanti kita menggunakan sistem 5 meja. 5 meja itu ada konseling, ada penyuluhan, ada rujukan. Di dalam kegiatan Pospindu ini biasanya sebelum dilakukan bisa diselingi dengan aktivitas bersama seperti olahraga bersama, atau misalnya kerja bakti bersama dan lain-lain. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan peran serta masyarakat. Jadi biar masyarakat itu aktif, peduli dengan masyarakat di sekitarnya, dengan cara melakukan pencegahan dan penemuan sejak dini faktor-faktor risiko orang-orang yang berisiko mengalami penyakit tidak menular. Siapa saja sasarannya? Yaitu orang-orang yang usianya minimal 15 tahun ke atas, baik orang sehat maupun sakit. Nanti untuk yang sakit ini biasanya sakit yang parah nggak mungkin masuk ke sini ya, mungkin yang sakit-sakit yang masih ringan ya, ini nanti bisa dilakukan rujukan. Tapi kebanyakan memang untuk peserta Pospindu ini ada orang-orang yang sehat, tapi dia memiliki faktor risiko. Adapun manfaat dari Pospindu ini adalah diharapkan dengan adanya kegiatan Pospindu ini mereka membudayakan gaya hidup sehat. Jadi pola hidupnya teratur, pola makannya terjaga, olahraga teratur. Untuk apa? Untuk memanajemen atau mengatur faktor risiko agar sampai dia tidak sampai jatuh sakit. Jadi nanti di dalamnya adalah ada mawas diri, jadi dia selalu waspada dengan faktor risiko yang ia miliki, sehingga dia kalau misalnya mau makan berlebihan dia ingat, oh saya punya risiko jantung misalnya. Itu manfaatnya. Kemudian harus mudah dijangkau. Nanti untuk lokasi Pospindu ini biasanya ditentukan di tengah-tengah yang mudah dijangkau oleh seluruh warga. Dan manfaat berikutnya adalah murah ya, karena memang sifatnya ini gratis, malah gratis biasanya. Kemudian nanti ini ya yang dilakukan di dalam Pospindu PTM, ada wawancara, ada pengukuran berat badan, tinggi badan, tekanan darah, pemeriksaan gula darah, ada atau gula darah, kolesterol ya, itu, dan juga pemeriksaan yang lain. Ini ada pemeriksaan fungsi paru, ada IVA, inspeksi visual asetat untuk mendeteksi adanya kanker serviks. Kemudian ada konseling, ada olahraga bersama, ada rujukan. Nah ini yang bisa dilakukan di Pospindu PTM ini, ada 5 meja ya, ada yang seperti ini, ada yang mungkin di video sedikit berbeda, tapi tidak masalah. Intinya pesan saja mau yang di video maupun pakai aturan yang ini. Jadi ini memang yang paling banyak ya, pendaftaran untuk mendata data demografi peserta Pospindu PTM. Kemudian wawancara itu bisa dilakukan oleh kader juga. Meja 1, meja 2 itu oleh kader.
wawancara ini untuk mendeteksi faktor risiko. Jadi nanti setiap peserta Paspindo itu membawa namanya KMS. KMS itu berisi satu lembar yang isinya adalah data-data faktor risiko. Nanti kader menanyakan terkait hal itu, dicentangi, misalnya orang ini merokok, orang ini nggak pernah olahraga, itu dicentangi. Kemudian meja 3 adalah pengukuran tinggi badan, berat badan, ini masih oleh kader. Sedangkan meja 4 ini biasanya oleh tenaga kesehatan, yaitu ada tekanan darah, glukosa darah maupun kolesterol ataupun IVA, itu ada di meja 4. Nah, kemudian biasanya dilanjutkan dengan edukasi atau konseling oleh tenaga kesehatan. Nah, jadi meja 5 ini edukasi konseling ada yang ditaruh di meja 4, ada yang di meja 5 seperti ini. Nah, kalau yang ditaruh di meja 4, meja 5 itu biasanya berisi tentang persyaratan dan pelaporan. Nanti ada rujukan. Nah, di meja 5 itulah persyaratan dan pelaporan, ada yang seperti itu. Ini gambarannya yang sudah dilakukan di video. Ini juga sama. Nah, yang perlu dari catatan di sini ada rujukan. Siapa yang perlu dirujuk ini? Jadi ada yang orang-orang yang misalnya di situ ada faktor risiko yang memerlukan obat, misalnya tekanan darahnya ditemukan pada saat Paspindo itu 200/100, maka ini harus diobati, maka ini harus dirujuk kemana rujukannya, ke puskesmas atau ke tenaga kesehatan terdekat. Misalnya juga di sini ditemukan arus pernafasan respirasi kurang dari normal, berarti ada gangguan di parunya, maka harus dirujuk juga. Ditemukan juga pemeriksaan IVA positif, ini juga harus dirujuk karena dikhawatirkan orang ini berisiko terkena kanker serviks dan seterusnya. Nah, ya, data ini yang kemudian menjadi data kita untuk melakukan rujukan. Itu yang bisa saya sampaikan. Untuk yang berikutnya ini silakan dibaca saja karena ini tidak perlu saya jelaskan karena saya cukup dibaca, kita teman-teman saya yakin sudah paham. Ada persiapan ya, ada 1 hari sebelumnya, ada saat pelaksanaan maupun tahap evaluasi. Nah, ini beberapa peranan ketenagaan ya dari kader. Kemudian kader itu terbagi menjadi, jadi setiap meja itu nanti ada kadernya semua ya, meskipun di meja 4 itu tenaga kesehatan tapi didampingi oleh kader juga. Nah, tugas-tugas kader ini bisa baca ya, seperti yang saya jelaskan di awal ya, semua kader itu mampu dari pendekatan, dari survei, dari edukasi, ya, advokator, motivator, ini juga dilakukan oleh kader. Nah, yang perlu disiapkan ini saran dan prasarannya. Ada 2 Paspindo itu, ada dasar maupun utama. Untuk yang dasarnya sederhana ya, ini seperti kita lihat alat yang diperlukan di Paspindo PTM dasar sederhana, nggak ada yang harganya mahal, semua sederhana. Ya, Paspindo utama selain dari Paspindo dasar ditambah dengan peralatan, ini ada alat pengukur gula darah, kolesterol, itu ada vitamin urin, bahan IVA itu ada di Paspindo utama. Sedangkan di Paspindo dasar itu tidak ada. Tadi koreksi untuk yang di slide sebelumnya, pemeriksaan IVA itu tidak ada di dasar, tapi adanya di Paspindo utama. Ini di yang Paspindo yang PTM utama ini. Oke. Ya, pembagian Paspindo PTM berdasarkan Kemenkes ini ada yang mengatakan seperti ini. Ya, pertama Madya sampai Mandiri, paling tinggi tingkatannya adalah Mandiri. Oke, sekian dan terima kasih.